Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara seiman dan seakidah rahimakumullahu jami'an, sesudah kisah Ibrahim, pengarang buku ini melanjutkan dengan kisah putranya Ismail alaihissalam. Ya, disebutkan ya ikhwan, Ismail dipuji-puji Allah di dalam Al-Quran. Ya. Pujian Allah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dalam surah Maryam, ya, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana rasulan nabiyya. Ya. Ingatlah bagaimana kisah di dalam Al-Quran, kisah Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Ya. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya dia adalah orang yang senantiasa menepati janjinya. Ya ikhwan, dan ini menjadi, kita tahu bahwa Nabi Ismail adalah bapaknya orang Arab. Ya, bapaknya orang Hijaz adalah Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila." Sesungguhnya Allah memilihku dari keturunan Ibrahim Ismail. Lalu kemudian dari keturunan Ismail Kinana. Lalu semua yang terbaik dari keturunan Ibrahim adalah dari Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Jadi keturunan terbaik yang Allah pilih dari keturunan yang luar biasa. Ya, saya adalah keturunan dua orang yang pernah disembelih. Siapa? Ismail dan ayahnya Abdullah. Ya, Abdullah hampir disembelih oleh bapaknya Abdul Muttalib karena dia adalah anak yang paling baik. Abdullah adalah anak yang paling baik. Ya, tapi karena orang-orang Arab Mekah membujuk Abdul Muttalib agar tidak menyembelih Abdullah, maka Nabi SAW, saya adalah putra dari dua bapak yang disembelih, yaitu Ismail dan oleh karena itu semua sifat-sifat Ibrahim dan Ismail ini hampir kita temukan pengaruhnya pada akhlak orang-orang Arab. Kemarin kita lihat bagaimana akhlak mereka menerima tamu ya ikhwan. Ya, yang kedua tentang menepati janji. Ya, ini fitrah mereka. Lihat bagaimana ya ikhwan, mungkin salah satu mutiara yang ada pada orang-orang Arab jahiliyah. Ya, ketika ada seseorang menitipkan, ada raja yang ingin melamar, ingin menikahi anaknya yang cantik, tapi dia tidak mau. Ya, maka dia pun dipanggil ke istananya. Maka dia titipkan anaknya ini ke orang, tolong titip anak saya mau menghadap ke raja. Sampai di sana dia dibunuh. Lalu kemudian raja minta kepada orang ini. Ya, kata orang ini, demi Allah saya tidak akan serahkan karena ini adalah amanah yang harus saya pegang. Walaupun maka dia berperang. Gara-gara dititipkan dia berperang gara-gara itu. Memegang janji ya ikhwan, shadiqal wa'd. Nah begitu juga kita lihat Ismail, ya, ketika dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati aku wahai ayah, insyaallah akan menjadi orang yang sabar. Dan dia sabar, dia tidak meronta, dia menepati janjinya, sabar ketika akan disembelih. Dan ini kesabaran yang luar biasa. Dan makanya Allah memuji beliau. Dan juga ya ikhwan, Allah Ta'ala memujinya dengan sebuah amalan yang sangat baik.
wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan dia adalah senantiasa, nah ini tuh perhatikan, kalau ada kalimat kana dalam bahasa Arab bertemu dengan fi'il mudhari', maka menunjukkan kesinambungan amalan itu. Kana ya'muru artinya senantiasa dia menyuruh keluarganya salat. Ini bagaimana Allah menggambarkan sifat Ismail alaihissalam. Ya, menunjukkan bagaimana dia menjadi orang tua yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Dan ini merupakan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan dari keturunanku Ismail. Dan kenapa? Apa yang terjadi dengan Ismail? Ismail pun juga Allah memujinya dengan kalimat apa? Dia adalah hamba yang senantiasa memerintahkan keluarganya salat. Nah ini ya ikhwan, pelajaran penting yang saya ingin sedikit tekankan di sini. Bagaimana pentingnya ya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah Thaha, wa'mur ahlaka bis salah ya wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah Ta'ala berfirman, perintahkanlah keluargamu salat. Ini perintah sejatinya perintah kepada Nabi. Namun demikian ya ikhwan, perintah kepada Nabi merupakan sekaligus perintah kepada umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan ini. Allah Ta'ala perintahkan kita ya akhi, perintahkan keluargamu salat. Bahkan Allah Ta'ala iringi perintah itu dengan wastabir, sabar. Ya, tetap menetapinya dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa amalan ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi ya akhi. Bagaimana mengawasi dengan ketat. Ya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban setiap kita orang tua untuk benar-benar memperhatikan anak-anak ya, mengawasi dengan ketat, Pak. Bagaimana salat mereka? Setahu saya ya ikhwan, satu-satunya perintah memukul anak adalah perintah dalam perkara salat. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan dan perintahkan anak-anakmu ya untuk melakukan salat ketika 7 tahun. Ya, 7 tahun kelas berapa SD ya ikhwan? Kelas 2 mungkin Pak ya. Kelas 2 sekolah. Maka sudah mulai harus kita perintah. Sudah mulai harus kita awasi salat 5 waktunya. Ini perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita salat, keluarga kita salat. Antum-antum ini para orang tua ayah, kewajiban kita melihat dan mengawasi anak-anak kita sudah salat ke dia. Kalau belum kita perintahkan, karena antum punya kekuasaan. Ya. Kita punya kewajiban dan hak kita besar di mata anak istri kita. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwa jika keluarga itu rusak, biasanya rusaknya dimulai dari rusaknya akhlak dan ibadah akidah laki-laki yang tertua di dalam rumah itu. Ya. Jadi kalau laki-laki yang paling tua akhlaknya ibadahnya tidak baik, maka jangan harap yang lain bisa begitu. Maka ini ya akhi ya, bahkan Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita untuk memukul mereka. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, pukul mereka jika mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Wa farriquhum bainal madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka, yakni antara laki-laki dan perempuan ya akhi. Sejak kecil kita harus sudah pisahkan. Dan ini pelajaran tentang bagaimana mereka sudah harus mengetahui mana jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ya akhi, ya, betapa banyak orang laki-laki keperempuanan dan betapa banyak laki-laki keperempuan ke laki-lakian. Kenapa? Karena sejak kecil mereka bercampur baur. Ya, laki-laki karena sering bercampur dengan perempuan, lihat. Ya ikhwan, coba aja lihat. Ya, kalau laki-laki terlalu sering bergaul dengan perempuan, lama-lama sifatnya seperti maskulin. Feminin maksud saya. Ya, begitu juga laki-laki. Maka dipisahkan tempat tidurnya. Ini Masya Allah pelajaran yang disampaikan Nabi kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Terutama yang paling penting adalah salat ya ikhwan. Ya, didik mereka, bangunkan mereka, perintahkan mereka, awasi dengan ketat. Ya, kontrol dengan ketat. Apakah mereka sudah salat atau belum?
Dan ini Allah memuji Ismail. Allah puji dan sebagai teladan bagi kita. Allah memuji dalam Al-Quran tentu adalah supaya teladan bagi kita. Sebagian orang ya ketika anaknya tidak bangun sekolah marah ya. Tapi ketika anaknya tidak bangun sholat, dia merasa tenang dan aman saja. Ya ikhwan, kita katakan sholat adalah ibadah terbaik. Ya, bahkan lihat Nabi SAW membawa anak ke masjid, Pak. Boleh membawa anak ke masjid. Cucunya dari Zainab namanya Umamah. Ya. Pernah digendong ketika sholat dan beliau jadi imam. Subhanallah. Ya. Bukankah sebetulnya ketika mau sholat tentu saja bisa saja Nabi titipkan Aisyah, tolong ambil dulu ini anak saya mau sholat. Tapi dia Nabi yang ngambilnya. Subhanallah. Bahkan pernah terjadi ketika beliau sujud agak lama, sampai seorang sahabat lama betul sujud, dia khawatir ada yang terjadi dengan Nabi, takut Nabi pingsan atau apa. Dia berani mendongakkan kepala, ada apa Nabi ini? Ternyata tidak ada apa-apa, Nabi tetap sujud. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau mendapatkan ayat perintah? Wahyu? Tidak, kata Nabi. Sesungguhnya cucuku Hasan, dia sedang mengendarai saya, naik di atas punggungku, dan saya khawatir akan mengurangi kenikmatannya bermain di atas, maka saya perlama. Antum bayangkan ya akhi, seluruh sahabat jadi korban demi untuk menyenangkan anaknya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi mengajak anak sholat dalam rangka apa? Mengenalkan sholat. Dan dalam Islam tidak ada batasan umur kapan boleh. Ya tentu saja ya secara akal saja Pak ya, kita lihat bagaimana kalau anak-anak sudah mampu mendengar, sudah tahu kalau kita katakan jangan, nah itu boleh ya. Tapi sesungguhnya tidak ada umur. Ya. Maka saya tidak setuju juga kalau pengurus masjid galak betul sama anak kecil. Jangan galak-galak sama anak-anak, Pak. Sampai-sampai ada masjid di Bekasi itu, Pak, pernah saya pengumuman, tolong jangan bawa anak-anak, Pak, karena anak-anak itu katanya setan. Ini benar saya dengar nih. Anak-anak itu setan ya. Ya, ini makanya tidak betul. Makanya Bapak, boleh kita taruh di samping kita walaupun kecil. Saya pernah juga sholat, Pak. Sholat, anak kecil saya, ada orang masuk, anak itu diambil, ditaruh di belakang, lalu dia sholat di situ. Subhanallah, menyakiti hatinya ini anak. Kata ini anak, saya paling duluan datang, kau belakangan, kau ambil tempat saya. Ini pelajaran yang buruk. Di samping saya sholat, dia ambil. Mungkin karena masih anak kecil. Saya pernah juga bawa anak saya sholat, Pak. Ya karena pertama kita duduk. Ada seorang mengatakan begini, Pak, tolong anaknya di belakang karena belum disunat. Mana dalilnya? Ya, tentu memang harus kita jaga anak kita, jangan sampai dia mengeluarkan najis. Tapi boleh bawa anak-anak kita. Memang jangan tempatkan di belakang semua. Jadi TK masjid itu, Pak. Biasanya kalau Ramadan ditempatkan semua satu, ya namanya anaknya ribut ketemu temannya. Coba Pak, masing-masing di samping bapaknya. Insya Allah aman, tentram. Dan dia melihat bagaimana ayahnya sholat, bagaimana melihat orang sholat. Kalau melihat teman-temannya sholat terpengaruh, Pak. Ada yang lari-lari, ada yang bercanda. Itu dia mengenal sholat dari situ. Coba masing-masing kita bawa samping kita, dia melihat orang tuanya serius sholat, insya Allah tenang. Tapi ini menunjukkan ya akhi ya, Allah memuji Ismail sebagai orang tua yang senantiasa memerintahkan keluarganya sholat. Dia memperhatikan keluarganya. Perhatikan ya akhi, anak-anak kita, telepon mereka, sudah sholat belum nak? Ini perintah Allah. Berdosa antum kalau antum tidak memperhatikan anak sudah sholat atau belum. Berdosa. Makanya Allah memuji Ismail. Makanya juga dalam hadis disebutkan ya akhi, ya, rahimallahu rajulan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi SAW berkata, semoga Allah merahmati laki-laki qama bil laili, bangun malam, fa shalla, lalu dia salat, wa ayqazat imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya, fa idza abat, apabila perempuannya istrinya tidak mau, nadaha, ya wajhil bil ma, dia memercikkan air ke wajahnya. Begitu juga Nabi SAW mengatakan rahimallahu imratan, Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari dan membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau, dia memercikkan air. Perhatikan kalimat Nabi, rahimah, semoga Allah merahmati keluarga itu. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah sholatnya Abu Daud, Nabi Daud. Ya, dia bangun, ada seorang budak, ya ini zaman tabi'in, pernah dijual karena yang tinggal di situ adalah dua bersaudara dengan ibunya. Ya, lalu kemudian ketika meninggal ibunya, ini dijual dia. Maka ketika dia dijual, besoknya dia datang, kembalikan, bi'tani ila rajulin su, kata budak ini, kau telah menjual saya ke keluarga yang buruk.
Loh kenapa? Ternyata baru satu malam dia nggak betah. Satu malam dia bangun, sholat. Kata budak ini. Lalu tuan rumah mengatakan, apakah sudah masuk fajar? Lalu Abu Bakar mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Apakah kalian sholat hanya sholat subuh saja? Ya. Makanya besok pagi dia datang kembali ke tuan aslinya, tolong kembalikan saya kapan? Kau menjual saya ke kaum yang buruk yang hanya sholat malam, sholat subuh dia tidak sholat malam. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa membagi, ya. Setiap malam setelah ibunya meninggal jadi bagi 3. Sepertiga pertama saudaranya, sepertiga kedua dia, sepertiga terakhir budaknya. Begitu terus. Jadi sepanjang malam selalu ada yang sholat dalam rumahnya. Sebagaimana juga kisah Nabi Daud alaihissalam, bahwa di rumahnya senantiasa ada orang yang sholat di dalam rumahnya, tidak pernah ada berhenti. Seperti tabi'in ini. Bahkan pembantunya ikut-ikutan terpengaruh, ya ikhwan. Antum punya pembantu di rumah, terpengaruh dengan keadaan kita. Ya, sholat sepertiga malam. Jadi dibagi 3. Yang sepertiga malam pertama dia, lalu kemudian dia tidur, bangun kakaknya, dia bangun, lalu bangun pembantunya. Jadi setiap malam tidak ada waktu kosong kecuali ada yang sholat dalam situ. Makanya ketika dia dijual ke orang lain, dia bilang, kembalikan saya. Bi'tani, kalian menjual saya kepada laki-laki yang buruk. Nah ini ya akhi, makanya perintah. Ya, bahkan boleh dipukul, Pak. 10 tahun dia tidak sholat, kita boleh pukul. Ya, tentu pukulan yang mendidik. Nah ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karena Allah dalam surah Maryam mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang generasi sesudahnya adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, meremehkan salat. Lihatlah ya akhi. Ya. Coba lihat Pak, ada enggak remaja yang sholat sekarang? Mana mereka Pak? Antum semua tanggung jawab antum semua Pak. Mana anak-anak bapak ibu semua ini? Remaja Pak, antum kok remaja angkat tangan ini Pak Iqbal ya? Antum bukan remaja lagi ya akhi. Mana remaja angkat tangannya? Ya akhi, nggak ada, coba lihat. Kemana mereka? Iya ini coba lihat. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mana anak-anakmu sekarang ya akhi? Kenapa dia tidak sholat maghrib di sini? Itu tugas kita. Perintah Allah memerintahkan sholat, apalagi kok anak laki-laki, bawa dia ke masjid. Kok antum mau masuk surga sendiri ya akhi? Anakmu juga bawa. Maka Allah Ta'ala dalam surah Tur, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh keturunannya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan susulkan dia dengan keluarganya. Maka laki-laki dan perempuan, keluarga, anak, kakak, orang tua dan anak yang senantiasa sholat, beramal soleh, akan susul menyusul di akhirat nanti. Allah angkat, menyusulkan. Siapa yang lebih tinggi maka dia diangkat. Siapa yang lebih rendah diangkat ke yang lebih tinggi. Apakah orang tuanya atau anaknya? Maka ini akhi ya, pelajaran tentang Nabi Ismail. Lalu juga ya ikhwan, bagaimana kita belajar dari Ismail? Kata pengarang buku ini, aku tidak tahu yang mana aku takjub, katanya. Pengarang buku ini mengatakan, apakah Ismail, apakah Ibrahim yang rela menyembelih anaknya, atau Ismail yang begitu luar biasa? Antum bayangkan Pak, anak remaja yang mau disembelih dan dia katakan, kalaulah bukan karena pendidikan tauhid yang benar. Mana remaja kita sekarang Pak? Mana Ismail yang sekarang yang seperti ini? Jangan disembelih, suruh sholatnya luar biasa susahnya Pak. Makanya ya akhi, surah Al-Kahfi, penghuni gua, siapa mereka? Remaja atau orang tua Pak? Orang tua. Karena anak muda lebih mudah diajak untuk kembali kepada kebenaran daripada orang tua. Maka ya ikhwan ini, ya hendaknya juga pengurus masjid memperhatikan ini, bagaimana generasi muda kita ini. Ya. Oleh karenanya ya, kata pengarang buku ini, aku tidak tahu takjubnya luar biasa kepada Ismail yang menjawab ya, satijud ini insyaallah minas sabirin. Baik ya ikhwan, ini tidak banyak kisah Ismail di dalam Al-Quran, tapi cukuplah kita katakan bahwa pelajarannya tentang bagaimana dia adalah orang yang, makanya Allah Ta'ala katakan fabasyarnahu bigulamin halim, kami beri kabar gembira dia dengan anak yang halim, sabar, lapang dadanya menerima kebenaran, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita katakan ini semata-mata dari hasil pendidikan kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya pengarang buku ini menyebutkan kisah tentang Nabi Lut. Sebagaimana kita tahu ya akhi, Nabi Lut ini adalah Lut bin Haran bin Azar. Jadi Lut bin Haran bin Azar. Jadi
Haran ini saudaranya Ibrahim. Berarti Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya banyak sekali disebutkan, ya, terutama karena mereka penemu, mereka yang pertama kali menemukan maksiat homoseks yang kita sebutkan. Kata Allah, tidak pernah sebelumnya ada ini. Maka sebagian ulama mengatakan begini, Pak, kalau seandainya Allah tidak pernah menceritakan kisah ini, saya tidak bisa membayangkan ada orang yang mendatangi laki-laki dengan laki-laki. Karena akal sehat tidak masuk akal gitu. Seandainya Allah tidak menceritakan bahwa ada orang yang seperti ini, kata ulama ini, aku tidak pernah bisa membayangkan ada laki-laki yang saling berhubungan. Saking tidak masuk akalnya. Tapi karena Allah menceritakan, maka kemudian, oh ternyata ada. Dan sekarang Masya Allah Pak, tren sekali. Dan ini penyakit yang sangat luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan cukup waktunya, beberapa ayat yang menceritakan surah Al-A'raf misalnya, ya, dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, walutan idh qala liqaumihi, lihatlah dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya. Jadi bersama-sama beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim ke Syam, dia ke daerah sekarang yang namanya Yordania, daerah Sodom, ya, Sodom. Ya, alhamdulillah beberapa kali kami ke sana. Sebuah tempat yang merupakan tempat yang dulu pernah didiami oleh kaum Nabi Lut, namanya Sodom, kampung Sodom, ya, kaum Sodom. Lalu kemudian sekarang dijadikan istilah Sodomi. Ini sebetulnya mengambil istilah kaum yang pernah dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ata'tunal fahisyata, apakah kalian mendatangi perbuatan yang keji? Fahisya dalam Al-Quran senantiasa berkonotasi dengan penyimpangan seks, ya, zina, ya, perbuatan yang sangat keji, yang secara akal sehat jauh dari, tidak bisa diterima secara akal. Itu namanya fahisya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada kaum yang mendahului kalian dalam perbuatan dosa ini. Ini dia. Jadi kaum yang pertama kali mengenal dosa ini, penemunya adalah kaum Sodom. Ya, jadi setiap ada orang melakukan sodomi, maka dosanya ditanggung oleh mereka ini, karena mereka adalah penemu dosa ini. Ya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan syahwatmu selain perempuan. Ya, bal antum qaumun musrifun, kalian ini melampaui batas. Artinya tidak menempatkan sesuatu dengan haknya. Ya ikhwan, jangankan kita, binatang saja tahu mana binatang laki-laki. Coba lihat, apakah ada pernah Bapak temukan jantan dengan jantan? Ini hewan saja tahu. Mereka jijik gitu, laki-laki betina dengan betina, tidak ada. Tapi kenapa laki sekarang, Masya Allah Pak, di Indonesia ini marak sekali, bahkan ada komunitasnya. Hati-hati ya ikhwan, ya, hati-hati ya ikhwan, mereka sedang mencari mangsanya. Ya, ini penyakit yang luar biasa. Kaum musyrifun, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada perempuan, naluri tabiat manusia mencintai sesama selain jenisnya. Ya, nalurinya seperti itu. Wa ma kana jawabu qaumihi illa an qaulu ahrijuhum min qaryatikum. Dan adapun jawaban kaumnya ketika diberi dakwah seperti ini, apa katanya? Akhrijuhum, keluarkan dia, usir dia dari kampungmu. Innahum unasun yatatahharun, dia adalah manusia yang sok suci semuci. Ini dia jawaban orang-orang seperti ini. Coba Pak ya, alah jangan munafik deh, katanya begitu. Jangan sok suci. Ini jawaban dalilnya sama dari dulu. Kalau kita katakan haram itulah, udah itu kan tabiat, ya usah kita terima aja sebagai nggak benar. Ya, innahum unasun yatatahharun, dia ini manusia yang sok suci. Itu jawaban kaumnya. Maka keluarkan dia dari kampung ini. Juga disebutkan dalam surah An-Naml, ya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Ini a'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ya, apakah kalian mendatangi laki-laki dengan syahwatmu selain perempuan? Kalian adalah kaum yang bodoh. Akhi, ini menunjukkan bahwa kebodohan terhadap agama merupakan penyebab maksiat. Ada 2 kali kalimat Al-Quran yang mengatakan ini, bal antum qaumun tajhalun. Di dalam ayat yang lain, innakum qaumun tajhalun. Yang pertama adalah ketika kaumnya Nabi Musa meminta Musa agar menciptakan Tuhan-Tuhan. Ya qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
Wahai Musa, bikinkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini bodoh. Nah, ayat yang kedua saya ini tentang kekejian, jadi dosa maksiat. Nabi Lut mengatakan bal innakum qaumun tajhalun. Kalau ini bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini bodoh. Para ulama menafsirkan bahwa ini menunjukkan bahwa kesyirikan dan kemaksiatan akarnya adalah kebodohan mereka terhadap agama mereka. Dan kita lihat memang sekarang, Pak, agama sekarang orang tidak peduli. Ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan ketika menafsirkan ayat dalam Al-Quran surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui hanya perkara dunia saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Adapun perkara akhirat mereka lalai. Kata Hasan Al-Basri, saking canggihnya mereka masalah dunia, la yaghlubu ahaduhum dunyahu, ada di antara mereka yang mencapai target dunianya. Yuqallibud dirhama ala zubrihi fayukhbiruka biwaznihi. Dia seseorang yang ahli dalam dunia. Dirham itu dibolak-balik dalam kukunya, dan dia memberitahumu tentang berapa bobot dan beratnya itu, saking pintarnya tentang masalah ekonomi. Dirham dia tahu ini berapa kualitasnya. Walam yuhsinu ayyusalli, tapi dia bodoh, tidak tahu tentang sholatnya. Dan sekarang terjadi, Pak. Kalau analisa politik, jual luar biasa jagonya. Ya, menganalisa rekaman, wah luar biasa. Tapi coba suruh sholat dia. Bagaimana sekarang ini? Orang jahil terhadap agama, ya ikhwan. Ya, tapi kalau masalah ekonomi, pergerakan kurs rupiah segala macam luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, sesungguhnya penghuni neraka adalah siapa? Ja'zariyin, orang yang kasar dan sombong. Jawaz, orang yang tukang makan. Apalagi jipatun bil lail wa himarun bin nahar, yaitu orang yang bangke di malam hari dan keledai di siang hari, tidur di siang hari. Apalagi alimun bi amri dunya wa jahilun bi amril akhirah. Dia ilmunya tentang dunia luar biasa, tapi urusan akhirat tidak tahu. Nah ini ya ikhwan, bagaimana? Ya Allah Ta'ala katakan bal antum qaumun tajhalun. Jadi kejahilan kepada agama penyebab kesyirikan dan penyebab maksiat, termasuk ini tadi. Karena Nabi Lut mengatakan bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh. Lalu di ayat yang lain di surah Hud, ya, surah Hud, Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisahnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahimu bil busyra qalu salama. Sungguh telah datang rasul-rasul kami, yakni malaikat. Yang kemarin kita ceritakan ada malaikat yang datang ke rumah Ibrahim. Jadi dia sebelum sampai ke kaumnya Lut, dia mampir dulu di rumah Ibrahim karena berdekatan. Yaitu berupa beberapa malaikat yang berubah menjadi laki-laki tampan sekali. Laki-laki yang tampan sekali. Ya, qalu salama, dia mengucapkan salama. Qala salamun, maka Ibrahim mengatakan salamun. Ya, mana yang lebih, kata para ulama, salaman dan salamun berbeda. Salaman lebih simpel, adapun salamun lebih maknanya lebih panjang. Makanya ini menunjukkan bahwa Ibrahim menjawab salamnya lebih baik. Fama labitha an jaa bi ijlin hanid. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan sapi panggang yang telah dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifa. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak ada yang menyentuh makanan. Ya bagaimana? Malaikat tidak mau butuh makan. Tidak tertarik dengan makanan. Malaikat disodori makanan, makanya tidak mau. Maka Ibrahim sudah mulai ketakutan. Wa aujasa minhum khifatan. Oh, ini kok makhluk apa ini? Kok tidak mau makan? Ya, tidak mau makan. Qalu la takhaf. Maka malaikat mengatakan, jangan takut Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini utusan Allah untuk kaum Lut. Wa amra'atuhu qa'imatun. Adapun istrinya, siapa istrinya? Istrinya Ibrahim? Sarah, ya, Sarah. Qa'imatun, berdiri di balik tirai. Ini menunjukkan ya ikhwan, ya, ini adabnya Ibrahim dengan istrinya. Dia berdiri, dia melayani tamunya. Jadi Ibrahim yang melayani, tapi istrinya di balik tirai ada yang dikasih. Ya, fadhahikat, dia ketawa. Sebagian ulama mengatakan ketawanya ada dua. Ya, tertawa karena dia senang bahwa kaumnya Nabi Lut akan diazab. Dia juga tertawa karena apa? Fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira istrinya dengan akan adanya anaknya namanya Ishak. Wa min wara Ishak Yakub, dan di belakang Ishak adalah Yakub. Dan ini menunjukkan dalil bahwa yang disembelih adalah Ismail. Seandainya Ishak, tentu Allah tidak katakan di belakangnya ada Ishak. Kenapa? Dan kata Ibnu Katsir, ini dalil yang paling telak menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak.
Karena sudah disebutkan bahwa Ishak akan punya anak namanya Yakub. Ya, ya. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikh. Celak ba'duhai katanya. Bagaimana mungkin aku bisa beranak dan aku sudah tua? Wa hadha ba'li syaikh. Ini suamiku sudah jompo. 80 tahun ya akhi ya. Bagaimana tidak jompo? Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesungguhnya sesuatu yang ajaib, menakjubkan. Ya. Kita persingkat ya. Maka Ibrahim pun berdebat ya, maksudnya berdebat soal jawab. Ya, waja'athu al-busyra tujadiluna fi qaumi Lut. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana engkau akan mengasap di sana bahwa ada nabi di sana, Nabi Lut. Ya, lalu apa namanya? Para malaikat mengatakan, ya Ibrahim a'rid an hadza. Ya Ibrahim, sudah jangan tanya jawab lagi. Sekarang waktunya kita akan memberi qad jaa'a amru rabbik. Sungguh telah datang ketetapan Tuhanmu. Ya, walamma ja'at rusuluna Lutan, maka ketika telah datang rasul malaikat ini kepada Lut, si abihim wa dhaqa bihim dzarra, maka terasa sempit dadanya siapa? Nabi Lut. Wah, kenapa? Ini pasti jadi mangsa kaum saya. Kenapa yang datang beberapa laki-laki yang ganteng-ganteng, Pak? Saya tidak bisa membayangkan gantengnya seperti apa, karena ini yang tua-tua semua yang di depan saya ini ya. Ganteng sekali. Makanya kaumnya Nabi Lut, ada riwayat mengatakan bahwa yang membocorkan ini adalah istrinya. Dan kita tahu istrinya Nabi Lut termasuk yang diazab. Istrinya dikasih tahu, wahai ada tamunya suamiku, kamu datang. Oh, ganteng-ganteng. Nah, maka berkata Lut, qala hadza yaumun asib. Oh, ini hari yang sulit. Ini hari yang sulit bagi saya. Ini, maksudnya dia tidak ingin mengecewakan, dia ingin menghormati tamunya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai. Maka datanglah kaumnya tergesa-gesa. Ya, namanya orang senang laki-laki, Pak. Mereka datang. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyat. Sebelumnya mereka memang suka melakukan kejahatan seperti ini. Maksudnya mereka sebelum ini adalah penyuka laki-laki. Qala ya qaumi, berkata Nabi Lut ketika dikelilingi rumahnya, haula ibanati hunna athhuru lakum. Ini ada anak-anak negeriku perempuan, ini lebih suci bagi kamu. Ya. Maksudnya, kenapa kamu laki-laki ini? Ada yang mengatakan kenapa Nabi Lut menyerahkan, maksudnya banati adalah putri-putri negeri ini. Karena seorang nabi adalah ayah dari kaumnya. Ya, putri-putri negeri ini. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian membuatku malu dengan urusan tamuku ini. Ini dia. Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidak adakah di antara kalian laki-laki yang punya akal? Subhanallah, Pak. Ini kalimat yang sangat telak kepada orang LGBT ini sekarang. Kalimat telak nih. Mana akal sehat? Maksudnya ada dua penafsiran. Maksudnya di antara kalian ini, kaumku ini, tidak adakah di antara kalian yang punya akal sehat lalu melarang ini? Jadi kaum yang bisa melarang, jangan begini, tidak benar ini. Atau mungkin juga menurut penafsiran ayat ini bahwa kenapa kalian tidak pakai akal sehatmu? Kok laki-laki kalian datangi? Mana akal sehatmu? Tapi saya lebih kuat maknanya adalah, apakah tidak ada di antara kalian seorang yang memiliki akal sehat sehingga mengingkari dan melarang perbuatan ini? Ternyata tidak. Apalagi yang mendukung, Pak, di negeri kita ini banyak pendukung LGBT, Pak. Ya, masya Allah banyak sekali. Ya, siapa itu? Banyaklah, saya lupa namanya. Nah, ini banyak pendukungnya. Ya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kau tahu, kami tidak ingin dengan perempuan laki-laki. Kami ingin hanya perempuan. Kami tidak ingin perempuan, kami hanya ingin laki-laki. Innaka la ta'lamu ma nurid. Kau tahu apa yang kami inginkan. Masya Allah, Pak. Oh, lihat. Makanya ya ikhwan, lalu kemudian ketika itulah malaikat mengatakan qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Wahai Lut, mereka pulang lalu mereka ingin membuat makar pagi-pagi. Ya, ingat, mereka pulang makar pagi-pagi, mereka akan membunuh Nabi Lut. Maka para malaikat mengatakan, ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaik, la yasilu ilaik. Kami ini adalah malaikat utusan Rabbmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Maka
berjalanlah, keluarlah bersama keluargamu di akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah kalian menengok ke belakang. Maksudnya, kalau ada terjadi apa-apa gemuruh, jangan lihat ke belakang. Terus aja berjalan. Malaikat ini perintah malaikat. Terus kalau mendengar suara ini, suara itu jangan tengok. Kalau menengok ke belakang nanti lama lagi, terus berjalan. Ya, wala yaltafit kecuali istrimu. Istrinya tertinggal. Ya. Ya. Maka inna mau'idahum as-subh. Sesungguhnya janji Allah menurunkan azab pada subuh. Ya, alaysa subhu biqarib. Maka Lut mengatakan, bukankah subuh sudah dekat? Nah, maka hati-hati ya ikhwan, makanya kita diminta salat subuh. Karena sebagian azab turun pada saat subuh dan pagi hari. Ya, ketika saat-saat orang lalai. Ya, saat orang lalai. Lihat apa ini ya, falamma jaa amruna, ketika telah datang azab kami, ja'alana 'aliha safilaha, kami jadikan yang di atas menjadi ke bawah. Wa amtarna 'alaiha hijarah. Bukan hanya itu, Allah turunkan hujan dari batu yang panas. Ya, min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika. Dia ada tandanya. Menurut riwayat, setiap batu sudah ada namanya masing-masing orang yang akan. Jadi dia kejar batu ini, mengejar orang-orang yang ini namanya si fulan. Oh, ini dia kejar. Musawwamatan 'inda rabbika. Masing-masing batu itu punya tanda. Dan dia mengenali siapa yang akan dia ini. Subhanallah. Makanya ya akhi, sebagian ulama seperti Imam Hanafi rahimahullah ta'ala dalam mazhab mereka, apa hukuman bagi orang yang melakukan ini? Dilempar dari atas, Pak, supaya merasakan ini. Namun demikian Nabi SAW mengatakan, idza tajidu ini au kama qala, jika engkau mendapati perbuatan orang yang melakukan mayya'malu amalu qaum Lut, orang yang melakukan amalan kaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hendaklah kau bunuh al-fa'il maf'ul. Apa ya? Yang kan dua-duanya. Al-fa'il maksudnya pelakunya, dan yang pensodomi dan yang disodomi. Maksudnya yang rela disodomi dan yang mensodomi. Maksudnya begitu. Al-fa'il wal maf'ul. Subhanallah. Harus dibunuh ya akhi. Di Indonesia ini banyak yang mau dibunuh, kalau mau dibunuh semua. Karena bahaya ya ikhwan, ini virus yang luar biasa. Ada AIDS, ada ini, Masya Allah. Dan ini Islam Masya Allah datang kepada. Dan ini menyalahi akal sehat. Di mana akal sehat kok laki-laki ada laki-laki? Ini saya kira ya akhi, 7 menit lagi. Saya mohon maaf karena habis isya saya ada acara, sehingga tanya jawabnya kita sekarang ya. Ada waktu untuk 7 menit untuk ya. Ada yang bertanya ya ikhwan? Tafadhal ya akhi. Iya. Diulangi akhi, pakai ini, saya kurang dengar. Ya. Bagaimana bila jamaah wanita membawa anak laki-laki yang perlu bimbingan, tapi dia sudah bisa sholat, kemudian dia berada di pertengahan saf wanita? Tidak ada masalah. Anak-anak laki-laki yang belum mumayyiz itu nggak ada masalah. Ya, katakanlah di bawah 5 tahun. Kalau sudah mumayyiz 6 tahun, ya sebaiknya jangan. Ya, makanya di Madinah itu Pak, kalau jamaah perempuan boleh bawa anak, tapi di balita di bawah 6 tahun biasanya dilarang sama askarnya. Begitu juga laki-laki, biasa saya lihat mau bawa anak perempuannya, kalau dilihat udah gede-gede nggak boleh. Saya melihat sendiri nggak boleh sama askar. Walaupun dia masih kira-kira mumayyiz 6 tahun ya. Karena kalau sudah mumayyiz dia akan tahu lah ya sedikit masalah itu ya, masalah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di bawah 5 tahun insya Allah tidak mengapa. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Tapi ya akhi, ya hendaknya memang kita biasakan. Cuma memang saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita sama-sama lah mendidik anak-anak kita. Siapa yang datang ke masjid, kita didik anak-anak, siapapun dia, kita didik, kita arahkan dia. Jangan dibiarkan mereka Pak bermain. Ya, diajak terus duduk di dekat kita. Dan ini kita lihat bagaimana riwayat para salafus saleh, mereka biasa membawa anak-anak mereka ke masjid. Ya, tidak mengapa. Ya, hanya sekarang sebagian kita lihat di masjid Indonesia alergi dengan anak kecil. Kita mengatakan subhanallah, mana dalilnya kok tidak boleh ke masjid? Imam Nabi SAW bawa anaknya digendong, apalagi kita ya. Ya tentu, maksud saya tentu harus memang kita beri pengajaran dulu di rumah, kasih tahu ini, kasih tahu itu, karena memang kalau terlalu kecil mungkin cukup mengganggu. Tapi kalau sudah bisa mendengarkan mumayyiz, maksudnya sudah tahu dilarang ya, jangan nak, jangan dek, itu insya Allah tidak mengapa. Kenapa ini pendidikan ya? Agar mereka mencintai sholat. Ya, mereka mencintai sholat. Kalau tidak dididik dengan sekarang Pak,
maka lingkungan yang akan mendidiknya, bukan antum. Kita yang harus mendidiknya. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Silakan. Mikrofonnya Ustaz. Iya. 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 Silakan ayah Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya pernah membaca kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi kalau ini tidak benar, mungkin tidak perlu dijawab pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Saya pernah baca bahwa Nabi Ibrahim itu suatu ketika mendatangi rumah Nabi Ismail, mau menemui Nabi Ismail, tapi Ismail tidak ada di rumah, yang ada pelayannya atau istrinya, saya lupa. Jadi dipesankan oleh Nabi Ibrahim bahwa palang pintunya harus diganti. Nah, jadi kalau memang ini ada benarnya, itu diterjemahkan oleh Nabi Ismail, dia harus menceraikan istrinya. Ini apa kira-kira kejadiannya? Terima kasih. Jazakallah khair. Ini hadis yang sahih ayahanda. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis yang sangat panjang. Bagaimana barangkali pekan lalu kita bahas ya, hadisnya hadis sahih. Jadi kisahnya benar. Jadi Ibrahim tinggal di Palestina, sesekali dia melihat anaknya. Ya. Karena ada keluarganya di Palestina, ada keluarganya juga di sini. Masya Allah, ini indahnya poligami ya ikhwan ya. Ya. Jadi ya. Dan suatu ketika dia mendatangi istrinya, ternyata istrinya ini suka mengeluh. Karena ditanya Ibrahim, kenapa? Bagaimana? Oh, susah, sulit. Ya, maka Ibrahim melihat sebagai nabi ini tidak cocok dia menjadi istri seorang. Ya akhi, menjadi istri nabi butuh orang yang bisa mendorong ya, karena berat menjadi nabi. Maka orang kalau sudah mengeluh susah. Maka secara tersirat Ibrahim mengirim pesan, suruh dia yughayyir atabak. Ya, hendaklah dia merubah palang pintu rumahnya. Maknanya adalah kalimat bahwa dia harus menceraikan istrinya. Memang kemudian Nabi Ismail menceraikan dan dia menikah lagi dengan suku Jurhum yang lain. Mau datang lagi Ibrahim, ternyata istrinya ini masya Allah ditanya bagaimana keadaanmu, dia tidak mengeluh, dia bersyukur baik. Makanya Nabi Ibrahim mendoakan, apa makananmu, air dan daging, didoakan. Allahumma barik fi ta'ami, ya Allah berkahilah makanannya, berkahilah dagingnya. Maka Nabi mengatakan seandainya ada biji-bijian, maka Mekah akan penuh dengan tanaman. Cuma tidak ada. Maka Nabi mengatakan tidak ada penduduk dunia ini yang tidak mengeluh hanya makanan, air dan daging kecuali penduduk Mekah. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan suruh dia pelihara palang pintu rumahnya. Jadi hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan ya ikhwan, ada yang mengatakan kalau begitu Ustaz, orang tua harus ditarati. Kalau dia bilang ceraikan istrimu, kita katakan tidak, beda. Ini nabi, orang tua bukan nabi. Ya beda. Yang perintahkan Ibrahim adalah Ismail ini nabi. Ini cuma mertua, orang tua yang perintahkan. Apalagi kalau tidak ada alasan, ya. Apa alasannya? Saya sudah suka itu. Kau cari menantu, cari lagi istri yang lain. Enggak ada alasan syar'inya. Istri kita baik, tidak ada masalah, kita masih mencintainya, lalu dia enggak ada. Ini bukan dalil. Ya, dia adalah nabi. Ya tentu, kalau begitu disuruh menyembelih, orang tua sembelih kamu. Ini kamu cuma menyembelih. Ini nabi lain perintahnya ya. Ya, tapi penjelasannya bahwa istri seorang nabi harus tangguh karena beban menjadi nabi besar, berat. Makanya para istri-istri ustadz juga harus tidak boleh cemburuan, ya. Makanya harus banyak pos katanya ya. Ini tapi ya mohon bantuan dan supportnya. Kita masih sama-sama. Pak Rizal nanti akan mencarikan jalan nanti. Fadhal ya. Begitu ayahanda ya, hadisnya sahih insyaallah taala. Ada lagi yang bertanya, Pak? Khalas dakhala al-waqt. 2 menit, baki lagi. Fadhal ya Abuna. Oh, Masya Allah. Betul. Iya, yang dijelaskan memang laki-laki dengan laki-laki. Ya. Betul. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang sulit ayahanda ya. Ini tapi kita katakan Nabi melaknat laki-laki rajulun laki-laki yang keperempuanan, juga perempuan yang
ke laki-lakian. Ya. Tapi kisah Nabi Lut tidak ada kita ditemukan bahwa laki perempuan dengan perempuan, yang ada laki-laki dengan laki-laki. Ini yang belum saya temukan ini ayahanda, tapi nanti coba saya pelajari lagi. Wallahu a'la wa a'lam. Ya, tapi jelas diharamkan, ya. Ya, walaupun dalam kisah Lut tidak ada, karena memang pertama menyalahi fitrah kita ya ikhwan. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaih. Ya, ini tabiat kita saling antara laki-laki dan perempuan dibikin berbeda agar makanya ya ikhwan, kita lihat laki-laki diperintahkan agama untuk maskulin, ya, pelihara jenggot, ya, jangan suka ikhtilat, apalagi yang ini apa ya, diperintah, bahkan Umar memerintahkan berkuda, bergulat, memanah, ya supaya maskulin, ya, dan perempuan diperintahkan feminim, ya. Ya, ada larangan laki-laki memakai pakaian yang perempuan juga tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, tidak boleh memotong rambutnya menyerupai laki-laki, sebegitu juga laki-laki tidak boleh, karena ini akan terjadi percampuran sifat, ya, laki-laki menjadi feminim dan perempuan menjadi maskulin. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Saya kira ini cukup ya ikhwan, saya mohon maaf karena saya ada acara lagi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum